Baik teman-teman setia saya dimanapun berada, kali ini saya kembali menjelaskan sedikit tentang salah satu upacara yang dikenal dalam masyarakat Pak-Pak yang disebut dengan menanda tahun. Menanda tahun itu berasal dari kata tanda dan tahun. Jadi menanda itu berarti menandai tahun. Kenapa ada upacara menanda tahun? Soal sejarahnya mungkin tidak bisa saya jelaskan secara detail, tapi ini merupakan budaya yang cukup lama dan hingga saat ini masih dilaksanakan di beberapa desa atau kuta atau beberapa kuta sekaligus. Upacara menanda tahun ini dilaksanakan ketika hendak menanam padi di ladang. Dahulu semua warga Pak-Pak di pedesaan itu tidak lepas dari tanaman padi, dan padi khusus yang banyak ditanam adalah padi darat. Untuk memulai penanaman padi itu harus dilakukan upacara menanda tahun. Sebelum dilaksanakan upacara menanda tahun, siapapun di suatu area itu tidak bisa menanam padi, karena itu adalah ketentuan yang mengandung nilai norma, bahkan ada hukumnya. Jadi menanda tahun itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Pertama, yang menjadi tuan rumah atau sukut itu harus pemilik tanah yang disebut dengan sukut Nitalun, yaitu marga tertentu. Kemudian juga ada yang memimpin upacara. Yang memimpin upacara itu disebut dengan guru. Zaman dulu guru ini mempunyai kekuatan spiritual karena dia mampu berhubungan dengan makhluk gaib atau makhluk penguasa bumi. Sekarang ini beriring dengan berubahnya zaman dan masyarakat sudah mengenal agama, maka upacara ini juga diiringi dengan doa secara agama. Yang pernah saya lihat langsung adalah di Sisadarube. Itu beberapa kali saya menyaksikan langsung, di mana Sisadarube ini tercakup dalam 3 desa di Pak-Pak Barat, yaitu Desa Simerpara, Desa Kecupak 1, dan Desa Kecupak 2. Ketiga desa ini secara serentak di lokasi yang sama melakukan upacara di sebuah bukit yang namanya Deleng Simenoto. Jadi setiap mengawali atau hendak menanam padi di ladang itu dilakukan itu sejak dari zaman dulu hingga saat ini, walaupun orang sudah menganut agama Islam atau Kristen, sehingga unsur magic kelihatannya sudah berkurang. Kalau dulu guru itu katanya bisa sampai kesurupan ketika berhubungan dengan makhluk gaib, tapi sekarang ini tidak. Tapi mungkin yang memimpin upacara sekarang ini mempunyai indera keenam, sehingga bisa melihat apa yang terjadi berikutnya, bagaimana hasil panen berikutnya. Dia bisa membaca dari ayam yang disembelih khusus untuk upacara tersebut. Jadi upacara menanda tahun tersebut sebenarnya sangat sederhana, karena bahan yang dibutuhkan itu hanya seekor ayam, kemudian beberapa ekor ayam untuk dimakan bersama-sama. Satu ekor ayam yang pertama tadi digunakan untuk melihat gerak-gerakan
atau kejadian yang akan terjadi atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam setahun tersebut. Jadi intinya upacara menanda tahun ini sebenarnya kalau kita lihat secara sosial, dia mengandung unsur gotong royong. Karena biaya untuk pelaksanaan menanda tahun tersebut itu ditanggung bersama-sama oleh warga di mana upacara itu dilakukan. Upacara ini juga sebenarnya bisa juga dilakukan secara meriah. Saya pernah menyaksikan 2 kali upacara dilakukan secara meriah di Sisada Rube yang saya sebutkan tadi, yaitu Merkata Genderang Sisibah, ya, dan yang disembelih untuk lauk peserta itu adalah kerbau. Sehingga orang di luar desa atau orang di luar ketiga desa tadi dilibatkan, yaitu desa-desa tetangga yang juga tentunya adalah warga Pak. Jadi itu dilakukan pada saat itu dengan mengundang banyak orang sampai ratusan orang. Tapi itu tidak umum. Yang umum itu dilakukan secara sederhana dengan biaya yang tidak begitu besar. Itu yang rutin dilakukan setiap tahun hingga saat ini. Selain unsur gotong royong, dalam upacara ini juga banyak diperoleh nasihat-nasihat. Misalnya bisa dikatakan itu sebagai kontrol sosial, di mana misalnya guru menyatakan kita akan mendapat panen yang melimpah. Menurut pertanda dari ayam ini, kita semua harus rukun. Kemudian misalnya pihak pendatang harus sopan kepada pihak pemilik hak ulayat. Atau sebaliknya. Ya. Orang yang mayoritas dari sisi marga harus menghargai marga-marga pendatang yang sedikit jumlahnya di desa ini. Atau kelompok sulang silima harus saling menghargai. Sering juga saya dengar misalnya anak-anak harus sopan kepada orang tua. Ya. Perempuan harus menghargai suami atau sebaliknya suami harus menghargai istrinya. Jadi setiap tahun varian-varian aturan yang harus dilakukan supaya panen melimpah itu biasanya keluar dari mulut pemimpin upacara yang disebut guru tadi, yang saya lihat secara kontrol sosial sangat baik. Kemudian juga upacara ini sangat bermanfaat dari sisi lingkungan. Kenapa? Karena dengan adanya upacara ini orang tidak sembarangan membuka hutan. Jadi hutan itu dibuka sesuai dengan kebutuhan untuk berladang. Ya. Jadi orang juga tidak boleh membakar hutan. Orang juga tidak boleh misalnya membuka hutan yang yang kemiringannya cukup tajam. Itu dilarang dalam upacara ini. Sehingga dari sisi lingkungan itu sangat bermanfaat. Dan setelah saya teliti, ternyata memang ada perbedaan. Desa-desa yang melaksanakan upacara dan desa-desa yang tidak melaksanakan upacara. Biasanya desa-desa yang melaksanakan lebih teratur. Masa tanam, masa panen, dan sistem gotong royong terbangun di dalamnya. Jadi masyarakat juga misalnya terbantu dengan masa tanam yang sama, sehingga hama juga tidak mengumpul dalam satu area tertentu atau pada orang-orang tertentu. Tapi hama misalnya hama burung, hama babi, hama monyet itu nanti bersebar dia sehingga tidak mengena kepada seseorang. Karena ladang yang dibuka itu biasanya berada di area yang sama, kemudian tidak bisa ladang itu bersebar di mana-mana. Karena penentuan area perladangan juga ditentukan. Seiring dengan perkembangan zaman,
setelah adanya dikenal sistem persawahan, maka sistem persawahan ini juga mengikuti upacara. Dulu waktu sawah ditanam sekali, itu upacara misalnya di Sesadarube tadi dilakukan pada bulan Juli. Tapi setelah adanya pola tanam 2 kali setahun, maka mungkin sekitar 10 tahun terakhir di Sesadarube dilakukan pada setiap Februari, sehingga nanti bisa dilakukan 2 kali panen. Tapi tetap terjaga keserentakan penanaman baik di ladang maupun di sawah. Jadi artinya upacara itu, tradisi yang lama itu tidak selalu rupanya jelek, tapi bisa disesuaikan dengan keadaan zaman. Seperti upacara menanam tahun tadi, sebelum adanya agama tadi dikenal, maka tentu polanya ditentukan berdasarkan kepercayaan zaman dulu. Tapi setelah warga di Sesadarube memeluk 2 agama, Islam dan Kristen, maka upacara ini juga duanya disampaikan sesuai dengan kedua ajaran agama tersebut. Kemudian juga berubahnya pola pertanian, khususnya di persawahan yang menjadi 2 kali tanam setiap tahun, maka waktu pelaksanaan upacara itu disesuaikan juga sehingga tetap terjaga. Artinya tetap disesuaikan dengan kepentingan petani itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan banyak upacara yang sudah hilang bisa dikembalikan, dan tentu disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat Papa itu sendiri. Mungkin demikian saja penjelasan singkat saya tentang apa itu upacara menanda tahun dan bagaimana itu dilaksanakan, dan apa saja aturan-aturan ya yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang melaksanakan menanda tahun tersebut. Mungkin nanti suatu saat saya akan membuat video langsung tentang implementasi upacara menanda tahun tersebut. Sekian saja, untuk tidak berpanjang-panjang. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di YouTube kami. Sebisanya kami akan menjawab, atau ada juga pendengar lain yang lebih memahami, mungkin bisa menjelaskannya juga di YouTube berikut. Demikian Juah-Juah Banta Karina. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share, dan pukul loncengnya sehingga video berikutnya segera tampil di wall Bapak Ibu sekalian. Liasate, salam sejahtera, Juah-Juah Banta Karina.